Tetapi sudahlah, andai kata harus mati, jangan takut. Yesus bilang apa? Manusia hanya dapat membunuh tubuh, dia tidak dapat membunuh jiwa. Baca itu Matius 10 ayat 28. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada siapa? Dia, Tuhan Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut. Saudara, lebih mahal dari burung di udara. Burung pipit itu harganya 2 ekor 1 duit. Waktu itu 1 duit itu pecahan terkecil. Pecahan terkecil bisa bayar 2 burung pipit. Anda dan saya dibayar pakai apa? Darah Yesus Kristus. Anda lebih mahal dari burung pipit. Burung pipit dia jaga. Tidak mungkin burung pipit jatuh di luar kehendak Allah. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan dibayar dengan darah Yesus. Betapa mahalnya engkau dan saya. Aku apa? Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Bapak Ibu, cuma 2 ayat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, kita masih ada di bawah tema Roh Allah dan orang Kristen. Ini adalah minggu ketiga saya membahas seri khotbah ini. Di mana minggu pertama dan minggu kedua kita mengangkat nats pembuka yang lain, yaitu Roma pasal 8 ayat 14. Dan hari ini saya memilih nats yang lain, yaitu Efesus 1 ayat 13-14. Yang intinya adalah sama buat kita semua, bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak peduli dia dari sinode manapun, saudara-saudara, ya, bahwa orang yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus bukan milik gereja lokal tertentu atau aliran tertentu. Saya tidak setuju kalau ada yang penafsiran justru meninggikan sinodenya atau gereja lokalnya. Roh Kudus itu ada di dalam gereja yang universal, gereja yang am. Dalam bahasa Inggris am itu Katolik. Artinya gereja yang universal. Jadi bicara tentang gereja yang universal ini gereja sepanjang abad, sepanjang zaman, semua orang percaya yang pernah hidup di dunia ini. Bahkan kebanyakan di antara kita tidak saling ketemu. Tapi kitalah gereja, kitalah orang percaya. Jemaat harus terus diingatkan hal ini supaya tidak ada kesombongan rohani dalam diri kita dan merasa bahwa gereja saya saja yang ada Roh Kudus, liturgi model begini saja yang ada Roh Kudus, yang begini tidak ada. Saya pikir itu sombong rohani dan tidak belajar baik-baik baik kitab suci maupun sejarah suci berdirinya gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, dan berkaitan dengan tema kita ya, Roh Allah dan orang Kristen ini, sudah ada beberapa bagian yang saya seberangkan kepada jemaat. Yang pertama adalah bahwa kalau kita ada Roh Allah, sebelum saya sampaikan yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa kata kunci yang kita soroti sepanjang seri ini adalah kalau bertemunya Roh Allah dengan orang Kristen itu akan terjadi kemerdekaan atau kemenangan. Merdeka atau menang dari apa? Yang pertama adalah kita merdeka atau menang dari ketakutan akan neraka. Yang kedua, kita merdeka atau menang dari tuduhan atau dakwaan setan saat
kita bertobat dan menyesali dosa-dosa kita, di sana dia tetap mendakwa. Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja sampai hari ini bagi gereja Tuhan. Jadi Roh Kudus yang adalah Sang Parakletos itu, dia adalah penolong, dia penghibur, sekaligus pembela bagi kita. Terutama dia membela kita dalam urusan dakwaan-dakwaan setan yang bertujuan menghancurkan kita, yang mantan orang-orang kotor yang sudah datang pada Yesus, tapi setan tidak mau. Setan mau kita terus dibayang-bayangi oleh masa lalu kita. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus pembela kita. Pembelaan pendeta, pembelaan teman konseling bisa dipakai Tuhan, tapi terbatas. Karena kita sama-sama ciptaan. Tapi Roh Kudus itu pencipta, saudara-saudara. Jadi otomatis kekuatan dari Sang Pencipta itu jauh lebih dahsyat dari ciptaan-ciptaannya. Yang berikut ialah ketika kita bicara tentang bertemunya Roh Allah dengan orang Kristen, itu kita akan merdeka dari yang namanya roh duniawi atau roh dunia yang saya bahas panjang lebar minggu lalu. Roh dunia yang saya maksudkan adalah kalau roh itu bekerja dalam diri seseorang, maka manifestasinya adalah dia kalau lihat kebenaran dia anggap kebodohan. Tapi kalau dia lihat hal-hal bodoh, hal-hal jahat, hal-hal yang secara tajam berbenturan dengan kehendak Allah, justru dia melihat itu sebagai kebenaran, kebaikan. Bahkan dia bisa membanggakan yang namanya aibnya dia, membanggakan yang namanya kedagingan hawa nafsu yang merupakan fokus hidupnya. Istilah lain yang Paulus sebut bagi orang ini adalah kelompok-kelompok seteru salib. Makanya dalam Filipi pasal 3 misalnya sebagai pembanding ayat 18 dan 19 Paulus bilang begini tentang orang-orang ini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Iya, yang bikin Paulus menangis, sedih, dan ini ciri hamba Tuhan asli, bahwa melihat ada yang menjadi seteru salib. Dan menarik ayat ini bilang bukan 1-2 orang, banyak. 1-2 seteru salib saja sudah bikin stres. 3 atau 4 seteru salib bikin stres. Ini banyak saudara-saudara. Maka hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Kristus, yang mau hidup pikul salib, pasti akan sangat tidak suka, tidak senang, sedih, terluka, bahkan mungkin bisa marah dengan kemarahan kudus untuk kelompok jenis demikian. Bagaimana manifestasi orang-orang ini? Kehidupannya seperti apa? Perhatikan 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, mereka tidak cari perkara di atas, perkaranya perut terus. Dan kalau bandingkan dengan apa yang Yesus bilang, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, fokusnya hanya cari apa? Makan, minum, pakai. Beda dengan kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal makan, minum, pakai atau kebutuhan lahiriah apapun, Dia Allah yang cipta tubuh. Tidak mungkin Dia cipta tubuh lalu Dia tidak memfasilitasi tubuh itu dengan kebutuhan tubuh itu. Begitu pula kebutuhan roh. Ya. Nah, orang-orang yang seteru salib yang dunia ini seperti itu. Bahkan di saat mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, itu menjadi kemuliaan, menjadi kebanggaan. Dan ayat ini berkata, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah roh dunia yang kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita masuk lagi saudara-saudara. Ada tambahan yang menarik di minggu ini. Bahwa kalau roh Allah dan orang Kristen bertemu terjadi kemerdekaan atau kemenangan. Maka hari ini kita soroti, kita merdeka atau menang dari sifat egosentris.
Egosentris kita tahu sama-sama, egosentris itu adalah berpusat kepada diri sendiri. Di sekitar akhir khotbah minggu lalu saya menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak bawa ajaran baru. Tapi apa yang didengar dari Kristus, apa yang sudah final di Alkitab, itu yang Roh Kudus seberangkan. Roh Kudus terangi lagi supaya kita memahaminya dengan jelas dan mempraktekannya dengan jelas pula. Dan selain itu, pola pelayanan Roh Kudus itu adalah kristosentris. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 13-14 ayat itu mengingatkan kita seperti ini. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, jadi kalau Roh Kudus seperti itu ya. Nah kalau orang egosentris tidak. Apa yang dia pikir, apa yang dia mau, pandangan pribadi seperti itu. Nah kalau kita orang Kristen, dalam hal apapun tidak ada istilah pandangan pribadi. Kita parakletosentris gitu loh. Kita kembali kepada apa tuntunan Roh sesuai kitab suci. Mau urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan pacaran, apalagi pengajaran-pengajaran di gereja. Itu mutlak back to the Bible. Itu mutlak sola scriptura. Hanya Alkitab yang menjadi andalan, yang menjadi junjungan, yang menjadi kompas bagi saya dan saudara. Lalu di ayatnya yang ke-14 dia mengatakan bahwa ia akan memuliakan aku. Berarti pelayanan Roh Kudus itu adalah kristosentris. Kita menyoroti Roh Kudus karena kita sedang bicara tema kita, Roh Allah dan orang Kristen. Nah, kalau Roh Allah dan orang Kristen kita selalu dibawa untuk kristosentris terus. Ya, kristosentris. Berpusat kepada Kristus, memuliakan Kristus dengan dasar-dasar firman Allah atau undang-undang sorga yang telah diberikan kepada kita yang bernama Alkitab. Ini undang-undang yang atur kita semua. Supaya hidup kita jangan egosentris tapi kristosentris. Nah, saudara kalau bicara tentang egosentris, para psikolog paling paham nih sebenarnya ya. Dalam dunia psikologi, para psikolog akan sangat paham menjabarkan. Waktu buat materi ini, belajar materi ini, saya juga baca dong pandangan-pandangan para psikolog. Seperti apa sih penggambaran para psikolog seputaran egosentris? Wah, para psikolog menjabarkan manifestasi egosentris itu bisa sampai 10, 11, 12, sampai 15, saudara-saudara. Ya. Saya baca sampai pusing karena saya belajar dalam keadaan saya infus dari malam. Saya ini agak segar karena infus. Saya khotbah di radio lalu ada jemaat dokter kan. Lalu lihat, aduh bapak-bapak tidak sehat itu. Tidak sehat ini karena saya ini akumulasi kegiatan. Lalu kebiasaan buruk yang saya sedang pangkas, usaha pangkas adalah suka ngopi kan. Nah ngopi itu kadang-kadang lewat dari jam 7. Ya tidak bisa tidur lah. Nah karena tidak bisa tidur tambah akumulasi kegiatan, capek segala macam, drop. Maka jemaat langsung datang infus dari infus di sini baru belajar. Manifestasi dari egosentris itu macam-macam, tapi karena ini konteksnya ajaran kitab suci, saya akan menyeberangkannya juga dalam kaitan ciri-ciri orang egosentris dalam pandangan atau terang firman Allah sesuai tema kita itu seperti apa kekasih Tuhan. Nah, ciri-ciri orang egosentris itu yang pertama, dia tidak peduli orang lain. Dia tidak peduli perasaan orang, dia tidak peduli penderitaan orang lain, apalagi bicara tentang keselamatan jiwa orang lain, mana pusing dia. Dia tidak peduli saudara-saudara. Ya, maka dari itu sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak bisa demikian. Orang ada Roh Kudus itu, kita tahu kan ada Roh Kudus itu. Walaupun ekonomi kita pas-pas, pendapatan kita pas-pas, rumah kita tidak sebagus orang lain, mobil kita tidak sebagus orang lain.
Tapi ada hal luar biasa yang terjadi dalam diri kita, yaitu ada kerajaan sorga. Kerajaan sorga dalam artian satu keadaan di mana Roh Kudus berkuasa atas kita. Kalau Roh Kudus berkuasa atas kita, ada kerajaan sorga dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam bisnis kita, dalam masa muda kita, dalam perkawinan kita, dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Ini semua kan tidak bisa dibeli pakai uang. Saya lupa lirik Kidung Jemaat yang mana. Kalau tidak salah yang lagu itu tuh. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Ada bait dia bilang, ada yang perlu kalau kau syukuri berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu damai sejahtera, itu sukacita, itu kebenaran sejati yang dari sorga. Dan itu dapat kapan? Ketika Roh Allah berkuasa atas kita. Makanya Roma pasal 14 ayat 17 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa Bapak Ibu? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Nah, tidak mungkin saudara-saudara orang ada damai jenis ini, sukacita jenis ini, kebenaran jenis ini, tapi tetap egosentris. Tidak bisa. Anda akan berusaha menyeberangkannya kepada orang lain. Seorang teolog Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan komentar yang menarik bagi kita yang sudah menikmati madu Injil itu. Spurgeon mengatakan, saudara-saudara, dia bilang begini, aku tidak percaya bahwa engkau sudah mengecap madu Injil jika engkau bisa memakan sendiri semuanya. Saudara tidak mungkin mengecap itu damai sejahtera, sukacita, lalu Anda tidak tertarik, Anda tidak ada hati peduli orang lain. Tidak mungkin. Kristen sejati yang ada Roh Kudus dimerdekakan dari egosentris. Karena dia sudah ketemu Yesus. Ini damai yang benar. Rumah besar, usaha maju, nama besar, tapi tanpa Yesus Anda tidak punya apa-apa. Tapi Anda biasa-biasa saja menurut pandangan manusia. Tapi Yesus berkuasa atasmu. Beri tepuk tangan. Engkau memiliki segala-galanya. Sebab Alkitab berkata orang jenis ini ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Walaupun ada penderitaan. Tapi damai yang ini tidak bisa digoyahkan. Makanya Roma 8, 16, 17 dia bilang begini. Baca Roma 8, 16, 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, 17 bilang apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini ketemu bukan anak tuan tanah, bukan anak pejabat, bukan anak bangsawan. Keluarga mati tidak kasih tinggal apa-apa. Tapi kalau kau punya Yesus, ini ayat bilang kau akan mewarisi sorga bersama anak Bapa satu-satunya. Anak tunggal Allah yang telah mengadopsi kita semua menjadi anaknya. Saat kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Amin. Bukankah ini kebanggaan kita? Orang seterus salib Kristus bermegah karena aib mereka. Kita bermegah karena kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dan ini luar biasa kan. Maka dari itu tidak mungkin saudara akan berdiam diri. Saya ambil contoh beberapa deh. Saudara-saudara buat kita. Orang-orang yang sudah ketemu Yesus. Roh Kudus kan bawa kita mengenal Yesus lebih dalam. Pada zaman Yesus menjelma, orang-orang yang ketemu langsung Yesus dan mereka merasakan perhatiannya Yesus, kasihnya Yesus di saat mereka tidak mendapatkan satu damai, satu sukacita, satu pengharapan yang terang benderang. Tetapi ketika ketemu Yesus, mereka mengalami semua itu. Bahkan mereka yang awalnya tertolak sana sini, tapi ketika jumpa Yesus, haleluya, mereka mengalami berkat. Dan tahukah Anda, ego mereka betul-betul disalibkan. Mereka rindu, tidak boleh saya rasa sendiri, orang lain harus rasa. Anda baca tuh cerita dalam Yohanes 4, pertemuan Yesus dengan
Perempuan pelacur di Parigi Yakub yang lakinya 5 bukan lakinya, laki orang semua. Tetapi Anda lihat orang begini di mata para rohaniwan lain selain Yesus. Waktu itu ini orang tidak layak, orang kotor, orang najis. Aduh, segala macam cacian, segala macam makian, segala macam label-label buruk ditempelkan padanya. Tapi Yesus ketemu dia. Perjumpaan dia dengan Yesus benar-benar merestorasi dia. Dan tahukah Anda, satu Samaria heboh gara-gara dia. Heboh dari siapa? Heboh Mesias. Itulah orang yang sudah mengalami Kristus. Jangan bilang Anda sudah mengalami Kristus kalau Anda kurung diri. Jangan bilang Anda mengalami Kristus tapi Anda tidak pernah ngapa-ngapain untuk menyebarkan madu Injil itu. Ada yang salah dengan Anda. Mungkin Anda ada Roh Kudus, tapi Anda padamkan roh. Jangan padamkan dong. Amin, Bapak Ibu terkasih. Anda tahu kapan Petrus ketemu Yesus? Bukan di pantai Genesaret waktu Yesus datang, lalu naik di perahunya, pinjam mimbarnya, lalu khotbah, selesai khotbah. Karena semalam-malaman dia cari ikan tidak dapat. Lalu Tuhan bilang tebarkan jala, lalu dapat. Waduh, banyak banget. Bukan itu pertemuan pertama. Itu sudah pertemuan kesekian kelihatannya. Pertemuan pertama itu begini dimulai. Saudaranya Andreas itu ketemu Yesus. Andreas merasakan sesuatu yang berbeda. Sebagai orang yang sudah merasakan minimal. Masa kerabat saya biarkan dia tidak kenal Tuhan? Tidak mungkin. Andreas yang bawa Petrus ke Yesus. Buka tuh Yohanes 1 ayat 41. Perhatikan Bapak Ibu. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Anda kalau mau baca ini peristiwa, baca dari ayat sebelumnya. Jadi Andreas dan Yohanes, penulis Injil Yohanes, sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis itu juga keren banget dia. Keren. Dia relakan 2 murid kesayangannya jadi pengikut Yesus. Harus ada gembala-gembala begini di sini. Saudara, kalau saudara tiba-tiba ke gereja lain dan ada di pengembalaan yang benar, saya rela. Jangan saudara susah ajar baik-baik, saudara pergi lah, itu saya tidak rela. Saya telepon saudara, saya marah-marah biar saudara mau pindah-pindah, yang penting marah dulu. Kalau ada ajar baik-baik, lu pilih gila mengong. Kalau saudara pilih lebih baik, saya rela. Saya teladani Yohanes Pembaptis di situ. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini luar biasa. Tidak cukup bahwa Andreas bawa Simon kepada Yesus. Ya, makanya saya senang di gereja ini nih. Awalnya cuma suami yang datang. Lama-lama istri juga sudah datang. Awalnya cuma istri yang datang. Pak itu di mana? Bapak tahu tuh, berat. Tapi seberat-beratnya, tidak lama nongol juga. Ya kan? Artinya bahwa istrinya, saya tidak bisa menikmati madu Injil ini sendirian. Kalau hanya harap lupung gaji, Tuhan tahu. Ketemu pasti mati. Iya kan? Tapi beta nih mau bagi lu sesuatu yang bukan masalah gaji, income, pemasukan. Bukan. Saya dan kau harus merasakan Kristus. Harus merasakan di jamah roh. Amin. Dia tidak diam-diam. Makanya saudara-saudara yang sudah usaha ya, santai-santai, pelan-pelan. Ada yang 1 tahun baru keluarga muncul, tidak apa-apa. Ada yang 2 tahun, tidak apa-apa. Selagi dia masih hela napas. Amin. Serius, selagi dia masih napas, masih enak. Terus lakukan bagian Anda. Ajak, kalau sudah mulai mereka agak bosan dengan ajakanmu, gencar di doa. Tanpa mereka tahu. Amin. Pas laki tidur sorong tangan. Pelan-pelan. Segala roh-roh, jin dan jun, tuyul dan bayul, haleluya. Tidak ada roh itu ya, ini cuma sedikit joke. Segala kemalasan, amin. Lah kita kunci bang, lupa maksud, soalnya saya biar mau latihan menari di RT ada lomba. Wow, pokoknya asik lah, amin. Bahkan ada ibu-ibu yang saya tahu. Kan Anda tahu di NTT kalau ada ibu-ibu 3-4 orang berkumpul di bawah pohon asam, cari kutu kan.
Nah, ternyata ada tuh yang pakai cari kutu tuh metode penginjilan. Ini kan menjamannya lebih enak kan. Paresa kutu tapi tangan sudah di kepala. Segala setan tukang omong orang. Jadi itu dong kayak mau cabut itu roh. Mungkin tidak sekali tapi dia mulai gitu loh. Itu keren. Jadi ibu-ibu yang belum melakukan itu kumpulkan tetanggamu yang kutu banyak. bikin WA grup, baru terus itu grup kutu. Maksudnya, ya kamu grup apa lah? Kok ini kutu kan? Potong kumpul jam sekian di lapangan Mohina. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya Andreas bawa Simon. Filipus tuh ketemu orang lain lagi namanya Nathanael. Dan ini akhirnya jadi rasul-rasul semua nih. Filipus tuh ketemu Nathanael. Nathanael tuh nama lainnya Bartolomeus. Supaya Anda jangan hitung murid-murid. Nathanael Bartolomeus 16 semua ya. Ya Tadeus tuh nama lainnya Yudas bukan Iskariot. Itu namanya Tadeus. Thomas tuh Didimus. Simon Andia Kefas. Matius Lewi. Ini mustahil, jangan saudara hitung semua dan dia nama-nama lain. Murid kenapa jadi 16? Di ayat 45, saudara lihat di sini Filipus ketemu Nathanael di sana. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan Bapak Ibu baca terus di sana akhirnya Yesus mengagumi Nathanael sebagai seorang Israel sejati. Dan disitulah cikal bakal akhirnya mereka masuk dalam grup 12 rasul itu kekasih Tuhan. Ini contoh-contoh bahwa orang ada Roh Kudus, dia tidak akan egosentris, di mana manifestasi pertama yang kita soroti adalah egosentris itu tidak peduli orang lain. Orang ada Roh Kudus peduli keselamatan orang lain. Anda tidak akan tinggal diam. Matius lagi kerja-kerja di kantor, Tuhan Yesus langsung di muka kantor. Ikut. Ini kantor-kantor yang making money nih. Ini kantor yang menghasilkan uang pemungut cukai. Betul ini pekerjaan jahat dan dimurkai oleh orang. Tapi kalau orang cinta uang, lu mau jengkel saya yang penting beta tetap ontong. Beta tetap kaya kan begitu. Pemungut cukai itu kan begitu. Dibenci oleh orang Israel yang pertama karena mereka kaki tangan atau antek-antek Romawi. Yang dalam pandangan orang Yahudi adalah orang kafir. Tetapi di sisi lain mereka memang jahat. Misalnya pemerintah Romawi tetapkan pajak 2 juta. Mereka tagih 4 juta, 2 juta store ke pemerintah, 2 juta masuk kantong pribadi. Makanya jangan heran, pemungut cukai itu kaya-kaya. Dan tidak ada yang namanya rohaniwan zaman itu, ahli Taurat Farisi, pasti kebanyakan tidak mau bergaul dengan mereka. Dan memandang mereka seperti para pezina dan pendosa-pendosa yang lain. Heran memang ada seorang guru yang lagi viral, seorang pengajar yang lagi viral pada waktu itu, Yesus Kristus Tuhan namanya, datang dan bilang ikutlah aku. Bagaimana Matius tidak rasa bahwa what? Semua orang tidak peduli saya. Rohaniwan lihat kami seperti najis kotor. Seolah-olah di mana kami ada yaitu neraka. Di mana kami ada yaitu neraka. Tapi Sang Kudus penuh kasih datang dan berkata, ikut aku. Bukankah ini anugerah besar? Makanya Matius tidak main-main. Waktu Yesus makan di rumahnya, bukan hanya panggil, mau makan di rumah Matius. Itu kan dahsyat. Matius juga anggap saja ini hari perpisahan, perjamuan besar. Saya tidak mau menikmati Yesus sendiri. Saya tidak mau berjumpa Yesus sendiri. Dia undang semua kawan kantor. Dia undang semua orang kotor. Dia undang semua orang berdosa. Datang ke perjamuan ini. Makanya dalam catatan Lukas pasal 5. Mulai ayat 27. Anda lihat keterangan Dr. Lukas berikut ini. Menarik sekali. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Wow. Oh ini jelas ya. Ini kasih karunia. Buat apa tahan-tahan lagi. Ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Betul kerjaanku ini betul-betul penghasilan gila-gilaan walaupun kotor. Tapi Yesusku dibanding penghasilan kotorku, kamu pasti kalah.
Saya memilih ikut sang penebus. Saya memilih ikut sang pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kaya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kalau ada orang hanya gara-gara hal-hal materi engkau geser dia, engkau harus malu sama Matius. Ini orang berduit zaman itu. Tidak ada yang bilang saudara harus buang kekayaan. Tapi kalau kekayaanmu dari hasil kotor, bertobat. Bertobat, stop. Makannya bersih-bersih aja. Tuhan pasti berkati kita. Amin Bapak Ibu jemaat. Lalu apa yang Matius lakukan kekasih Allah? 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Yes. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ini metode penginjilan yang menarik. Metodenya metode apa? Metode syukuran. Haleluya. Dulu saya ingat kita gereja ini bertumbuh berkembang. Salah satunya metode ini nih. Ada aja yang keluarga tuh mau kasih keluar biaya bikin syukuran. Lauk zamannya banyak, 3 macam deh, ya kan? Tapi pastikan kuahnya panas. Dan beta kan khotbah lama. Jangan khotbah lama lagi kuah dingin lah. Itu pendeta infus ulang supaya saudara tahu. Haleluya. Keren, jadi tetangga, kenalan, kawan, kerabat yang sudah 2 tahun tidak gereja itu diundang semua tuh. Keren ini metode. Jadi kita buat KKR sebenarnya itu, KPI sebenarnya. Karena dibanding khotbah itu, makanan tuh geser, syukuran dulu. Orang senang kan kalau syukuran. Wih datang dulu ada acara nih, sadap. Kita sampaikan firman, Roh Kudus bekerja. Banyak tuh saudara-saudara, sebanyak kesaksian. Saya ikut langsung pengen datang. Dan itu Tuhan bekerja luar biasa. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beda sama orang-orang Farisi. Mereka egosentris. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling hebat. Mereka protes kenapa nimbrung. Kenapa kumpul sama orang-orang kotor ini. Perhatikan ayatnya yang ke-30. Perhatikan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Iya ini kan ego-egonya tinggi sekali. Makanya kalau ada pendeta hamba Tuhan model begini tidak mau bergaul dengan orang-orang yang punya masa lalu atau ya katakanlah mereka boleh masuk gereja. Kita mesti jemput bola orang-orang begini. Ya kekasih-kekasih Tuhan. Makanya kalau kami bikin KKR dan panitia KKR-nya kalau saudara lihat oh ini masih preman masih tidak jangan hakimi orang. Biarkan saja. Satu kali KKR pendeta tertentu dan ada orang-orang mau menyanyi begitu. Lalu panitia bilang, oh jangan dong tuh orang-orang kotor tuh. Begini langsung itu panitia kebetulan dari Amerika. Dia bilang, hei Pak siapa? Saya siapa? Kita dua ini juga tidak layak Pak. Kenapa Pak batasi orang menyanyi misalnya begitu? Kenapa Pak melarang total orang menyanyi? Karena menganggap diri terlalu hebat, orang lain kotor semua. Tidak boleh demikian. Karena Yesus datang dan berkata, aku tidak cari orang benar. Makanya di ayat 31 dia bilang apa di sana? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Amin. 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya itu goalnya. Jadi banyak tuh saya melayani sama orang-orang yang kepala-kepala angin awalnya. Tapi ujung-ujung bertobat. Memang menjadi salah melayani tapi kepala angin terus sampai mati. Ya itu salah besar. Itu memang itu menyalahi firman. Tapi kita harus buka ruang dulu. Kalau memang dia terlalu kepala angin yang tidak mau bertobat dan ternyata menjadi masalah bagi pelayanan. Ya jangan dikasih kesempatan. Itu justru merusak pelayanan. Tetapi faktanya bahwa ada juga orang-orang seperti ini. Diberi kesempatan dan akhirnya mengalami pertobatan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang ada Roh Kudus, kita tidak akan tinggal diam. Kita bahkan tidak akan cari aman apapun untuk diri kita sendiri.
Paulus sendiri berkata, kalau aku beritakan Injil itu keharusan. Justru kalau aku tidak beritakan Injil, celakalah aku. Makanya dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Saudara perhatikan ayat ini. Firman Allah berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah, garis bawahi, keharusan bagiku. Semua orang Kristen harus omong ini. Bukan cuma Paulus. Ini bukan hanya dimonopoli oleh rohaniwan, pendeta, rasul, gembala. Bukan. Semua orang Kristen bilang, kalau aku tidak beritakan Injil, celakalah aku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena aku sudah menikmati Injil itu. Saudara sudah tahu kan sejarah laut mati itu. Kenapa tidak ada kehidupan? Hanya menampung, tidak menyalurkan. Saudara, tidak akan ada kehidupan kalau hanya terima. Tapi tidak pernah jadi saluran berkat. Pendeta Billy Graham mengatakan, kita tidak diciptakan sebagai tangki. Kita diciptakan sebagai leading. Kita diciptakan dua tangan. Tangan kanan tarima, tangan kiri sorong. Tangan kanan tak usah tahu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kan jadi berkat macam-macam. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Ini penting. Ya, tak usah susah-susah. Mungkin, tapi saya kurang hafal ayat. Ya, belajar-belajarlah. Tapi Tuhan juga tidak bilang masuk surga syaratnya hafal ayat. Masuk surga terima Yesus itu bertobat. Dan orang yang sudah terima Yesus yang punya pertobatan, punya kesaksian pribadi. Penginjilan paling efektif adalah kesaksian pribadi kita. Kalau saudara tidak mengalami kesaksian pribadi, atau sudah mengalami tapi diam saja, ceritakan dong kesembuhanmu. Ceritakan dong bagaimana Allah promosi Anda. Ceritakan dong pertobatan Anda. Ya memang salah kalau tidak pernah bertobat, mau cerita apa? Baru mau ajak orang bilang, lu nih. Begitu. Saudara mau cerita apa? Tapi kalau kita punya kesaksian, itu paling efektif. Tahu terlalu banyak kutip ayat mungkin porsi pendeta aja. Kesaksian paling top tuh penginjilan pribadi. Saya dengar banyak kesaksian jemaat ketika cerita saya, justru saya dibangkitkan. Saya yang pendeta saja dibangkitkan. Apalagi kalau cerita di orang lain. Selama kesaksian itu asli, tidak tambah-tambah bumbu, keren. Amin Bapak Ibu jemaat. Itu akan memberkati orang. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mereka tuh tidak akan cari aman begitu. Paulus saya sudah kutip banyak kali ayat-ayatnya di Efesus. Itu kitab-kitab, surat-surat ketika Paulus tulis dan Paulus ada di penjara. Orang di penjara itu pasti tidak enak. Saudara yang pernah masuk penjara tahu, saya pernah jadi saya tahu. Saya ditangkap berkali-kali sebelum kenal Yesus. Jadi sudah pernah rasalah di balik trali itu seperti apa. Kalau keluarga tidak bertindak cepat, berarti saya lebih lama di sana. Karena kasusnya berat semua. Rampok orang, tikam orang, pukul orang, tabrak orang per rumah sampai ancur-ancur. Tabrak orang per rumah, pakai orang foto, ganti berapa banyak coba saudara lihat. Tabrak orang per rumah, pakai orang foto. Orang yang pemilik otot di darah di dalam, botol pukul tikam sampai ancur-ancur. BTN Blok C itu saksi. Orang ada makan malam, otot masuk minta makan. Tambus, ke rumah BTN saudara tahu otot taruh nih tambus. Kan kita pun gaya dulu minta maaf ini anak nakal-nakal dulu kan. Geser sopir konjak, latihan bawa otot. Gesernya pakai apa? Linggis. Parang. Benar, jahat sekali. Orang pura pas tahu beta. Ini contoh kesaksian dulu aja nih. Badung banget. Lalu sekarang Tuhan ubah. Kesaksian. Khotbah di BTN, orang BTN keluar semua kan dong tahu. In pencuri sih bertobat. Iya kan itu fakta. Tapi itu yang bikin tertarik orang gitu loh. Pengetahuan ayat saya belum banyak waktu itu. Tapi mereka tahu ini anak nih kita tahu. Dia ada di perombongan tuh ini dong satu merek semua. Dan itu benar. Itu sehati, sejiwa, sepikir untuk merusak orang.
Rumah tangga. Selesai khotbah. Ada ibu saya dari BTN bilang, oh Pak Pendeta kami diberkati sekali. Pak Pendeta jamar be omong sedikit. Be ingat Pak Pendeta ya ame bepo ayam. Beta bilang memang betul tante betul. Tapi tak usah. Tante bu ayam burik. Rata. Pokoknya kalau suka pingin minum mabuk tolakan siapa ya. Nah BTN dulu belum ada ini kantor polisi itu. Sapu rata blok-blok. Semua buah-buahan. Serius yang di muka rumah orang BTN. Beton naik panen sendiri. Tante betul suami oh. Tante bilang begini. Kasih tante sedikit. Bayang. Tante su tahu jangan larang. Kalau dia kaca semua tuh rata. Rumah tuh hujan batu. Pasti. Benar Bapak Ibu. Tante kata suami. Nyong dong kasih tante sedikit ya. Tante belum merasa. Aman. Goyang sekarang campur air tuh. Apalagi kujawas. Ada ayam tuh yang boros. Tahu kau lewat parkir di pagar. Cek ya. Yang dalam kandang sebotong bongkar. Lu bisa tidur di pagar. Tes security di mana ini coba. So hebat berdiri di pagar. Lenyapkan. Di Oepura. Ada betul kakak-kakak yang orang Oepura tuh takut. Dia nama kakak Daud Manafe. Kata biasa bilang kakak bapak. Kakak bapak tuh ada beli ayam mahal dari Hong Kong, Bangkok kata pokoknya ayam. Pokoknya orang hobi ayam. Kakak bapak keluar. Sampai terminal, betul dah kakak bapak. Dah ya. Senior nih. Waktu masih di Peru dia langsung nakal kan gitu. Cuma ada yang bilang, wih bab tuh ada ayam. Oh. Eksekusi toh. Ayam, wih makan 7 orang sesuai habis ayam enak mati. Akhirnya, wih. Orang pura tahu ini kalau bilang kak bapak mana orang tahu. Lewat begini ada buang keler, kayu-kayu di dalam bak, dalam terminal. Pura tuh bak air, itu buat tanpa bakar barang pencuri di situ. Buang begini kak bapak bel, titit, bawa. Bangun pagi kak bapak lihat ayam hilang. Dia curiga. Langsung putar pibe rumah tuh. Ini pemain lama dong, bosan belum nakal besok. Langsung piti untuk bebab mama ada, kita beta dapat pukul langsung di situ. Lu beta pu adik ya, lu jujur. Lu buang itu keler tuh untuk apa tadi malam? We don't feeling dong dahulu nah. Gamatar tuh. Lu tanda ya, beta lu pun kakak ya. Betanya kasih tahu selalu, lu labai mengaku. Beta semua, bukan. Pulang beta mama tanya, lu jujur saat nanti. Lu susah nanti. Kata ya amin. Sini, pi mengaku. Ya turun kan babalakan rumah satu. Turun situ pi mengaku. Kak bapak kata ya amin. Lu dan siapa? Ini. Kak bapak pi cek ya satu-satu nah. Lu kan semangaku lu lolos semua dong mati. Kawan-kawan ketemu kawan-kawan lu belum bisa jadi preman. Masa bongkar iya kak bapak nih cowok lain baik. Kasih Tuhan, tapi waktu saya bertobat. Seorang ibu datang. Cerita-cerita ini. Kakak bapak tuh cerita dengan penuh terharu. Beta heran Mel jadi pendeta. Kesaksian kita. Kalau Tuhan bekerja itu dahsyat. Tuhan bekerja itu dahsyat. Itu cukup membawa orang. Tambah kalau sudah diperlengkapi dengan pengajaran seperti ini. Saudara rekam di memori Anda. Pengajaran dengan data-data kitab suci yang kuat. Saya pikir kesaksian kita lebih dahsyat. Kita tidak akan menikmati madu Injil itu sendiri. Amin. Kita akan seberangkan itu kepada orang lain. Jemaat mula-mula berdoa bilang apa? Tuhan tambahkan keberanian kepada kami. Dan pada waktu mereka begitu berani konsekuensinya gila-gilaan. Penganiayaan meningkat. Apalagi puncak sampai zaman Paulus menganiaya orang, Stefanus dibunuh. Itu semakin dahsyat. Ingat saudara-saudara ya. Tidak egosentris ini bukan berarti saudara juga tantangan dalam pelayanan sorong-sorong nyawa begitu. Bukan juga. Bukan juga. Bisa saja ada hal yang
Kita rasa ini kita terancam, kita mesti lari, ya lari saja. Lari bukan berarti takut. Paulus tuh hampir dibunuh mati. Murid-muridnya kasih turun dia dalam keranjang, saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul 9 mulai 23. 23 bilang begini. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Lalu apa yang terjadi? 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Amsal mengatakan orang bijak lihat malapetaka menghindar. Menghindar itu bukan penakut, itu manifestasi iman yang bernama bijak. Orang bodoh sorong badan. Jadi tahu kapan kita lari, tahu kapan kita tidak lari. Paulus bukan pengecut. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius pasal 12 mulai ayat 14 dikatakan demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Lalu Tuhan Yesus pasang badan. Waktunya belum tiga, mengapain? Menyingkir. 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Iya, itu namanya bijak. Amin, saudara-saudara. Sudah tahu kalau saudara menginjil di sini ada dampak. Tapi kalau pergi ke sini tidak ada dampak, justru berbahaya. Jangan pergi. Jangan dulu nih beta suka PKD, beta akan kembali ke KD untuk memenangkan KD. Baik kalau lolos. Mbak dua pegang dari kaki, dua dari tangan. Laut. Jangan sok-sok suci, sok-sok rohani kau bilang beta pi, gampang besok kuat. Lu kira-kira. Jadi kekasih-kekasih Allah. Jadi begini, artinya kita bisa menyingkir ya. Makanya jemaat itu waktu mereka berdoa minta keberanian, Tuhan kasih keberanian. Di dalam Kisah pasal 4 saya pernah kutip ayat itu 29 sampai 31. Dan di pasalnya yang ke-8 ayat 1 penganiayaan besar-besar. Mereka menyingkir, tapi sementara menyingkir, sementara memberitakan Injil. Perhatikan ini ayat. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Yap. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Rasul-rasul tetap, tapi jemaat mereka tersebar. Tersebar sambil ngapain? Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka meloloskan diri, lari, tapi tetap menginjil. Nah, itu membuktikan bahwa mereka punya hati tetap peduli jiwa-jiwa. Tapi kalau mengancam nyawa menghindar saja. Yesus memang pergi ke satu kota tolak, kebaskan kaki pindah, kota lain butuh kau. Amin, Bapak Ibu terkasih. Tapi rasul-rasul kan tidak lari tadi. Iya, rasul-rasul tidak lari, kemungkinan memang ada konfirmasi dari Tuhan suruh mereka jangan lari. Karena ini pernah Tuhan lakukan kepada Paulus. Padahal Paulus mau dibunuh di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 mulai ayat 5 ketika Paulus di kota Korintus. Saudara lihat ini ayat. Dia mau dibunuh. Tapi Tuhan bilang jangan pergi. Tetap beritakan Injil. Paulus tinggal di situ 1 tahun 6 bulan. Padahal musuh banyak. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Ya. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Hamba Tuhan harus model begini, buat orang yang terima kasih tahu, anugerah, sorga, buat yang tolak juga kasih tahu, lu pasti masuk neraka. Harus berani omong. Mungkin karena berani omong begini orang tambah gigi asam, iya kan? 7. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Terus 8. Tetapi Krispus kepala rumah ibadah itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Tambah dibenci, tapi saudara lihat tambah berdampak luar biasa. Lalu selanjutnya 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, kemungkinan rasul-rasul tidak lari waktu jemaat lari. Mungkin ada
firman langsung seperti ini, tapi tidak dicatat oleh Dr. Lukas. Biasanya kalau begitu mereka tidak lari, tapi kalau bisa menghindar kenapa tidak? Begitulah ya. 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Lalu dia tinggal berapa lama? Ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah tetap di daerah musuh. Karena ada konfirmasi jelas. Tapi yang tadi dong kasih turun dia di keranjang. Jadi kapan lari, kapan tidak. Yang pertama tergantung pernyataan Tuhan. Dan yang kedua, saya lari ini menguntungkan gereja atau tidak. Kalau saya lari merugikan gereja, jangan lari. Karena rasul-rasul tidak lari. Kalau bayangkan dia lari, itu petobat baru begitu banyak. Pemimpin lari, pengecut. Yang baru-baru pasti lari semua. Tapi di samping itu pasti ada proteksi Tuhan. Tapi ingat ya, Tuhan tidak selalu mau melakukan perlindungan begini. Buktinya dari rasul-rasul itu, hampir semua mati martir, kecuali Yudas dan Yohanes. Petrus mati martir, Yakobus mati martir. Tuhan tidak selalu mau melindungi, bilang lu aman terus, tidak juga. Matinya Petrus ngeri loh, disalib terbalik. Yakobus, anak Zebedeus dipotong putus. Yang lolos itu Yohanes saja. Yohanes itu mati di usia tua di Efesus. Yudas karena bunuh diri, rasul palsu kan. Yang lain tuh habis semua tuh. Termasuk Lukas dan Markus yang tidak masuk dalam daftar rasul-rasul. Hanya penulis Injil, matinya ngeri itu. Lukas mati di Yunani menurut sejarah. Markus mati ditarik dengan kuda sampai mati di Alexandria. Belum lagi yang lain-lain. Stefanus lah katakan mati. Jadi itu bukan mereka kurang beriman. Tapi memang mereka dikaruniakan mati martir. Tetapi sudahlah, andai kata harus mati, jangan takut. Yesus bilang apa? Manusia hanya dapat membunuh tubuh. Dia tidak dapat membunuh jiwa. Baca itu Matius 10 ayat 28. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada siapa? Dia Tuhan Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut. Saudara, lebih mahal dari burung di udara. Burung pipit itu harganya 2 ekor 1 duit. Waktu itu 1 duit itu pecahan terkecil. Pecahan terkecil bisa bayar 2 burung pipit. Anda dan saya dibayar pakai apa? Darah Yesus Kristus. Anda lebih mahal dari burung pipit. Burung pipit dia jaga. Tidak mungkin burung pipit jatuh di luar kehendak Allah. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan dibayar dengan darah Yesus. Betapa mahalnya engkau dan saya. Takut apa? 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Yap. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Amin. 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau dia utus, dia tanggung jawab. Amin. Tapi intinya kita tidak mungkin egois. Bahkan mungkin nyawa pun kita beri demi pekerjaan Tuhan. Apalagi saudara yang mengatakan, saya percaya Yohanes 3 ayat 16. Kalau percaya Yohanes 3 ayat 16, praktekkan 1 Yohanes 3 ayat 16. Tunjukkan langsung 1 Yohanes 3. Kalau Yohanes 3 kan subiasa toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Percaya itu, lakukan ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, Ya. yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yes. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu tidak egois. Sampai nyawa pun dia bilang beri. Ada tidak orang model begini? Ada. Pasangan suami istri, Priscilla dan Aquila. Paulus minta terima kasih gara-gara mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi Paulus. Ini pelayan luar biasa, pendukung pelayanan luar biasa. Baca tuh dalam Roma 16 ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, Yep. teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Amin. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Wow. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Hamba Tuhan mau dibunuh, mereka pasang badan. Saudara masalahnya. Kita tidak egois. Amin, kekasih Tuhan. Saudara-saudara, kita dibebaskan dari egosentris. Yang kedua, manifestasi orang egosentris itu
Saudara tahu manifestasi yang kedua apa? Gila hormat. Orang egois itu paling gila hormat. Dia mau pokoknya beta harus dihormati, dihormati, dihormati. Dan orang yang kayak begini, yang gila hormat, kalau dia sudah percaya Yesus, mengaku Kristen, tapi tetap gila hormat manusia, Anda tidak dapat hormat dari Allah. Padahal saya sudah ajar ulang-ulang, orang melayani Tuhan menurut Yohanes pasal 12 ayat 26, kita dihormati oleh Bapa kan. Ayat ini bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, siapa hormat kita? Ia akan dihormati Bapa. Tapi ada orang cari aman, cari hormat manusia. Contoh nih pemimpin-pemimpin yang pernah percaya Yesus di kalangan Farisi. Yahudi ahli Taurat, pemimpin takut mengaku Yesus. Takut dikucilkan, takut tidak ada teman. Karena mereka lagi cari hormat manusia. Yohanes 12, 42, 43. 42 bilang begini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. 43 parahnya di sini nih. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bapak Ibu yang diberkati, khususnya Bapak Ibu yang punya jabatan, kedudukan. Jabatan atau kedudukan itu John Calvin bilang itu sama kayak ikat pinggang emas. Itu yang kadang-kadang gara-gara itu kita tidak peduli hormat Tuhan. Karena itu sangat mengikat kita. Tapi kalau Bapak Ibu yang takut Tuhan, saya berdoa Anda bisa seperti Cornelius, Anda bisa seperti Daniel, Anda bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Punya jabatan tapi tetap punya kesaksian terang benderang, warna jelas. Saya pengikut Kristus. Kenapa? Saya warna jelas. Promosi yang sesungguhnya dari Allah. Cari promosi manusia cepat runtuh. Andalkan satu pejabat. Itu pejabat tidak menjabat lain. Itu sama kayak pohon tumbang, daun dong gugur semua. Kenapa? Gantungnya ke manusia. Perhatikan komentar Calvin berikut ini. Menarik sekali Calvin bilang begini. Perhatikan. Kehormatan duniawi bisa dikatakan sebagai belenggu emas yang mengikat seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan kewajibannya dengan bebas. Iya, karena ada kehormatan manusia ya. Dia mau jadi saksi, tapi kalau terlalu terang benderang, terlalu bersaksi, terlalu kasih tunjuk bahwa beta pengikut Kristus, aduh, rugi nanti. Pemasukan pasti kurang. Jangan sampai non TE jabatan. Jangan sampai non job. Jangan sampai tidak dapat jalan dinas. Terlalu warna jelas nah. Cuma kalau abu-abu sedikit orang lu agak sedikit jangan terlalu tunjuk. Padahal Yesus suruh jangan sembunyi, kasih tunjuk. Setan suruh bilang sembunyi. Saudara digembalakan oleh siapa? Sang Gembala Agung atau setan itu? Kok bisa disuruh sembunyi? Tuhan bilang terang tuh tidak ada pelita tutul begini. Buka itu pelita. Calvin tambah. Orang besar dan mulia harus bergumul melawan kedudukan mereka yang tinggi. Yes. Supaya itu tidak menghalangi mereka untuk tunduk kepada Kristus. Iya, jadi makanya saya bilang Bapak Ibu yang dapat jabatan jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Anda bergumul berat loh. Jabatan membuat orang warna gelap. Diberkatilah Anda yang punya kedudukan tapi warnamu masih jelas. Sampai sudah terjadi bahan omong di kantor. Malaikat sudah. Saudara yang kenal Tuhan tuh Anda tahu ada sukacita luar biasa kalau orang omong itu. Amin. Kan saudara tidak bikin-bikin. Ini memang firman yang kami dengar suruh begitu. Nah, kompromi karena mana tidak bisa. Amin. Kekasih Tuhan. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Makanya saya berdoa semua yang punya jabatan warna jelas. Jangan takut. Jangan takut. Saudara ragu Tuhan Allah bagaimana? Apalagi kita yang jelas-jelas Tuhan proses tidak ada apa-apa lalu Tuhan angkat. Saudara mau ragu apa? Makanya beta tiba-tiba menjadi pendeta yang cari aman. Itu pendeta tidak tahu diri. Lu ini dari sampah di jalan. Kesaksian semua paling banyak. Lu ini kan tukang pencuri, tukang pukul orang yang jadi pendeta. Masa jadi pendeta lu mulai bermain bikin diri kayak selebritis lupa
tegaskan kebenaran, tidak tahu diri. Saya suka omong dengan diri saya sendiri supaya segala kemungkinan begitu tuh salibkan memang. Karena memang mau muncul juga kan. Jangan gila hormat Bapak Ibu. Kalau kayak kami pendeta. Kan memang suruh ayat suruh hormat pendeta. Kan ada itu ayat toh. 1 Timotius 5 ayat 17. Nah ini ayat jelas. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Penatua itu sebenarnya ya kalau tafsiran sekarang cocoknya pendeta atau gembala sidang begini. Ya. Mereka harus dihormati 2 kali lipat. Saya tahu hormat jenis ini saya hanya dapat dari jemaat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Di luar itu saya jangan harap. Lihat tuh video viral, ibu-ibu mungkin baru habis kupas bawang, sebikin video. Woi, lu, woi. Ternyata jemaat doya hormat beta pun keluarga. Beta lebih jaga ini jemaat daripada dia. Dia tanya, ke mana jemaat? Bapak jangan Bapak begini-begini. Ya, gitu. Oh siap. Beta lebih hargai jemaat karena beta tahu yang praktekan ini ayat tidak semua. Jadi sekali-sekali pendeta karena maki juga tidak apa-apalah. Sentau duduk berdiri, makanya dia bapel bolem kering, ambil napas, jual hantam sambil. Beta akhirnya akumulasi informasi. Bapak insat. Oh ya sudah besok tahu dari gambaran latar belakang. Oh nah sudah besok mengerti. Selama orang Katolik setangkap selalu. Lapor. Orang Katolik itu orang pintar-pintar. Kalau pun video itu melanggar hukum, besok masuk lama. Orang Katolik pengacara top-top dong, bukan orang bodoh. Kalau beta pun video itu melanggar hukum, besok masuk penjara lama. Itu tidak ada penistaan di situ. Di gereja ini orang pakar hukum banyak. Mereka sudah teliti itu video. Itu hanya memberi hak jawab disertai dengan dasar-dasar yang jelas. Tanpa ada penistaan, tanpa ada penghinaan. Saya bukan pendeta bodoh. Di sekeliling saya Tuhan kirim orang-orang terbaik. Imam tua baras cuci pakaian dia langsung ngomong begitu. Saudara Katolik hebat-hebat ini kupang bagian banyak. Kalau udah mau saya kalau melanggar hukum sukses. Tapi kan memang tidak melanggar hukum sukses karena mana kok. Orang tanya, Bapak boleh tidak anak Protestan nikah di anak Katolik? Sonde boleh. Itu salah di mana? Saya nih gembala, pendeta Kristen Protestan dan GSJ itu Protestan sebenarnya. So, kenapa kalau beta pun domba-domba? Domba-domba yang Tuhan titip. Salahnya di mana? Woi, lu tuh, woi. Imam Tuhan emang kali dia beras fitness capek-capek. Kasihan as mau ke mana lah pikir sudah beta nonton as beta ketawa sendiri. Kasihan lu tuh kaya karena lari pi kaya nak lu kaya tuh karena lu khotbah yang sambarang tuh dia kalau kaya. Khotbah sambarang tuh bisa bikin kaya lebih baru tahu. Jadi satu grup orang kasih sudah kasihan sampah. Kalau yang viral-viral ini kan paling top 1 bulan su hilang. Karena 3 minggu su hilang. Berkata di NTT ini hanya taputar itu sah. Orang pulaki, orang pembini dan foto berposting. Apa saudara guna-guna ke sampah-sampah begitu. Senang sekali orang membahas. Kalau semua level yang kelas barat, yang teologi, doktrin. Ini hanya foto. Ini pasal lihat orang pulaki. Pasal apa sih? Bapak Ibu di sini jangan masuk-masuk komen kelihatan sampah sekali. Tidak usah. Orang perusahaan pribadi kata juga ada masalah pribadi ya. Saya tuh tanggapi ajaran. Kalau fair, sanggah dengan ajaran. Bukti videonya yang mana? Lu yang potong-potong di TikTok. Yang potong tuh orang. Bukan saya. Yang viral-viral tuh orang yang potong. Itu yang bangun bolong cuci muka so emosi. Dian. Tapi sudahlah Tuhan baik. Untuk saya punya penasihat-penasihat yang luar biasa di gereja yang sayang pelayanan kita. Mereka praktekkan ini ayat. Tapi saya tidak dapat itu dari luar. Jadi saya tidak usah gila hormat. Karena kalau gila hormat biasanya tendang menendang, sikut menyikut.
Termaksud kalau tanggapi pendeta lain pun saya sudah bilang, uji hatimu. Jangan sampai iri atau dongkrak popularitas. Itu tidak boleh. Makanya dalam Galatia pasal 5 itu, 25-26 itu ayat secara eksplisit bilang begini. Perhatikan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Salah satu manifestasinya apa? 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita tidak mau gila hormat. Amin, Bapak Ibu terkasih. Biar segala puji, segala glory bagi Tuhan. Yang ketiga, saya secara cepat, ini tidak terlalu lama. Orang yang egosentris itu ya, mereka itu orang-orang yang merasa diri hebat dan gampang sekali iri dengan orang. Jangan melihat orang lain juga hebat. Oh, itu sudah masalah. Dia ada terganggu. Pokoknya dia lihat dia tidak suka saja. Orang punya mobil baru, rumah baru, foto baru, postingan. Itu dia sudah setengah mati. Saudara, kalau model begitu, Anda harus bertobat. Anda butuh Roh Kudus. Roh Kudus pasti tolong Anda. Masih ingat saya ajar tentang bagaimana Yohanes sikap mengalahkan iri hati menurut teladan Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 26. Ketika orang datang seolah-olah bilang Yesus sudah lebih top dari dia. Apa jawabnya Yohanes Pembaptis kepada pengikut-pengikutnya yang gampang iri hati itu? Yohanes bilang begini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Ya. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Iya, jadi kalau orang dapat jabatan, orang dapat ini, itu jangan marah dia, saudara iri dia, saudara tabrak Tuhan. Kalau Tuhan yang berkati dia, saudara mau protes Tuhan Allah. Suka-suka Tuhan. Banyak orang yang dibebaskan dari egosentris, bagi dia, Kristus harus lebih besar, saya harus lebih kecil. Coba lompat ayat 30 langsung Kak. Ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Itu orang yang betul-betul sudah dimerdekakan dari egosentris. Yesus harus lebih besar. Egosentris lawannya kristosentris. Kalau orang sudah dimerdekakan oleh Roh, kristosentris. Saya mau tidak dianggap, tidak penting. Yesus harus besar dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dan yang terakhir, orang yang egosentris itu suka pikir terlalu tinggi, tidak sesuai kapasitas. Bukan tugas dia mau serobot. Kayak Saul mau serobot tugasnya Samuel. Samuel bilang kau raja bodok. Siapa yang suruh kau bakar korban? Tidak ada raja datang urus pendeta punya. Saya bersyukur di sini banyak orang hebat. Tapi Anda tidak menyentuh ranah pendeta. Bagus. Pintar. Saya lihat banyak pendeta gampang banget. Kalau ada orang besar di situ, itu pendeta dong atur sampai pendeta tidak ada arti. Di sini Anda tahu otoritas itu beda-beda. Karunia itu beda-beda. Yohanes sebagai penutup Roma 12 ayat 3. Kita mau selesai. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan, sesuai porsi saja. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Amin. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Iya, beda-beda. Jadi sesuai fungsi lah ya. 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Yes. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dan seterusnya, tapi stop sampai di situ. Jadi kalau sudah bicara karunia, itu pemberian Roh Kudus. Ya Roh Kudus itu kasih kita sesuai kapasitas kita, Bapak Ibu terkasih ya. Makanya semua kita lakukan porsi kita. Kalau di gereja ada istilah penatua, penilik, diaken, ada di porsi-porsi, itu harus porsi baik-baik. Saya pernah masuk satu gereja, ada jemaat tuh yang tidak suka dengan khotbah pendetanya. Oke lah. Karena saya lihat memang pendetanya mungkin kurang belajar. Tapi cara penyampaiannya lain. Bukan kau omong di belakang-belakang. Satu hari Minggu tuh dia datang disuruh pakai jas. Dia yang mau khotbah.
Aduh, semua satu gereja usir Pak. Ini lu nih agak gila agama nih mah. Bukan rohani, itu agak gila-gila agama. Ada jenis kegilaan, ada yang gila tentara, gila agama. Yang ini kan ada yang gila angkatan, cepak terus, padahal bukan anggota. Nah ini ada nih yang mau style pendeta padahal bukan gitu lah. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri.